selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi kita bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat ya? Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa ya adik-adik semua. Lipat tangan, tutup mata. Dengan serius kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bersyukur karena kami bertemu kembali Tuhan dalam ibadah online. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu nyata atas setiap kami semua dan adik-adik yang di rumah. Sehingga berkat Tuhan boleh kami rasakan dalam ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah. Haleluya, amin. Yuk kita bersama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, walaupun kita harus sekolah di rumah, harus beribadah di rumah, janganlah bosan dan janganlah bimbang. Karena kita yakin dan percaya Tuhan ada untuk kita sehingga kita tidak boleh lelah untuk melakukan segala sesuatu. Oke adik-adik semua, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang
kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah bersorak-sorak buat Tuhan, tiba saatnya. Saat ini adik-adik, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau bersama-sama ya menyanyi satu lagu yang mengatakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Doa kita mau katakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar bersama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena setiap kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatalah Tuhan, berbicaralah pada setiap anak-anak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik semua, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk semuanya duduk. Dengan tenang, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu sudah mendengarkan firman Tuhan, Musa sudah lahir. Nah, saat ini kita masih kembali lagi kepada Musa ya, tetapi Musanya sudah beranjak dewasa. Saat ini, Kapris akan menceritakan Musa diutus Tuhan. Musa anak dari siapa ya adik-adik? Ayo, dari siapa? Dari Ibu Yokebed sama Bapak Amram. Bapak Amram dan Ibu Yokebed itu waktu melahirkan Musa sudah tahu ya kemarin ya, Musa harus dihanyutkan ke dalam air. Nah sekarang Musa sudah tumbuh dewasa. Dia waktu itu sedang menggembalakan kambing dombanya milik Yitro. Nah ketika
Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri dengan semak duri. Semak duri itu terbakar, tetapi semak duri itu tidak menjadi hangus. Dia tidak gosong. Jadi semak durinya terlihat menyala. Apinya sungguh sangat terang sekali, nyala api Tuhan. Ketika itu Tuhan bilang, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Sehingga Musa harus menanggalkan kasutnya, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan bilang, bangsa Israel sudah berseru kepadaku karena sengsaranya. Kenapa? Karena bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Sehingga sengsaranya sudah kedengeran di telinganya Tuhan. Sekarang aku mengutus engkau untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, tidak hanya sampai di situ adik-adik semua. Musa bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara loh Tuhan. Susah buat aku itu untuk berbicara. Kemudian Tuhan mengutus Harun, kakaknya atau abangnya Musa. Jadi Harun menemani Musa ketika harus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Apakah begitu gampangnya lalu Musa dan Harun mendatangi Fir'aun, raja Mesir? Tidak, tentu Tuhan memakai tanda dan mukjizat. Ketika itu Musa memegang tongkat. Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu. Kemudian Musa menurut. Ketika dilempar, seperti itu, berubahlah tongkat itu menjadi ular. Nah, ular tahu ya adik-adik semua di sana ularnya tentu mengerikan. Nah, ular itu menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai Musa dengan mukjizat. Kemudian pegang kembali ekornya. Ketika dipegang, menjadi tongkat. Wah, hebat sekali. Kalau kita yang melihat itu pasti semuanya, wah hebat, bertepuk tangan. Itu adalah tanda dan mukjizat yang Tuhan berikan. Ketika Musa dan Harun datang kepada Fir'aun di istananya, Musa bilang begini, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah di padang gurun. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan kata-kata Musa. Dia mengeraskan hatinya dan waktu itu Fir'aun bilang, tidak, aku tidak akan membebaskan bangsa ini. Nah, seperti yang Tuhan bilang, ketika Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular. Di istana Fir'aun juga terdapat ahli-ahli sihir. Wah, ternyata di istana juga ada tukang sihir. Iya, karena bangsa Israel tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Allah Bapa di surga. Mereka menyembah kepada dewa-dewi. Jadi mereka percaya adanya sihir. Waktu itu ahli-ahli sihir semua yang ada di situ juga melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Tongkat mereka pun menjadi ular. Tetapi ular yang daripada Tuhan memakan setiap ular-ular yang ada di situ. Sehingga kuasa Tuhan terbukti. Tuhan menang. Dan waktu itu Musa bilang kepada Fir'aun, bebaskan bangsa Israel. Ketika Fir'aun bilang tidak, Musa pergi dan keesokan paginya Tuhan bilang, ketika engkau pagi-pagi datang di sungai Nil, waktu Fir'aun mandi, tongkatmu harus ditaruh di sungai. Dan berubahlah air itu menjadi darah. Itulah tulah yang pertama. Apa itu tulah? Tulah adalah sebuah hukuman karena tidak mendengarkan perintah Tuhan. Jadi adik-adik semua harus dengar perintah Tuhan, harus taat kepada perintah Tuhan. Ketika tulah yang pertama, ingat-ingat adik-adik, air berubah menjadi darah. Bayangkan, air di sungai Nil begitu luas dan banyak. Karena sungai itu sungai yang besar. Berubah menjadi merah pekat, sama seperti bajunya Mbak Pris ini, merah ya.
tapi baunya amis sekali, bau darah, sehingga ikan-ikan yang ada di situ, semua hewan yang hidup mati. Tidak hanya di situ, semua yang ada di Mesir pun airnya berubah menjadi darah, sehingga tidak ada kehidupan. Tidak bisa mandi tentunya, dan tidak bisa beraktivitas. Kemudian Fir'aun bilang, berdoalah kepada Allahmu supaya tulah ini menyingkir. Dan kemudian Musa berdoa. Pikirnya adalah ketika tulah itu diberikan, Fir'aun akan memberikan bangsa Israel supaya keluar. Tetapi tidak hanya itu. Fir'aun berkali-kali berkata, aku tidak akan membebaskan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, Tuhan berfirman untuk menulahi dengan katak. Tulah yang kedua pun diberikan, yaitu katak yang sangat banyak memenuhi daerah Mesir. Bayangkan adik-adik semua, katak itu hewan yang menjijikan pasti ya. Semuanya tahu katak seperti apa, dia melompat, badannya licin, ada airnya. Itu kalau satu enggak apa-apa, diusir bisa. Ini banyak sekali, sehingga masuk ke rumah, di tempat tidur, di kamar mandi, di meja makan, aduh banyak sekali kataknya. Itu hanya kepada bangsa Mesir. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel dilindungi sehingga tidak ada katak di bangsa Israel, di tempat bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak berhenti sampai di tulah yang kedua. Kemudian ada tulah yang ketiga yang datang di daerah Mesir karena Fir'aun tetap keras hati tidak mau membebaskan bangsa Israel. Apa tulah yang ketiga? Yaitu nyamuk. Nyamuknya tidak hanya satu, tetapi banyak nyamuk yang menggigit pada manusia, sehingga setiap orang yang ada di Mesir, mereka semua merasa tersiksa karena mereka digigit nyamuk banyak sekali, pasti gatal sekali seluruh tubuhnya. Dan waktu itu belum ada obat nyamuk tentunya ya, karena nyamuknya begitu banyak. Wah, ngeri sekali. Kemudian waktu itu Fir'aun bilang, berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya tulah ini menyingkir daripadaku. Kemudian Musa berdoa, dan waktu itu angin bertiup sehingga nyamuk-nyamuk pun pergi. Apakah Fir'aun mau membebaskan bangsa Israel? Tidak. Kemudian ada tulah yang keempat yang Tuhan berikan kepada Fir'aun dan bangsa Mesir, yaitu lalat pikat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalat pikat itu begitu banyak menutupi daerah Mesir, sehingga di istana Fir'aun dan di seluruh daerah Mesir dipenuhi dengan lalat, tentunya menjijikan dan sangat mengerikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu, ada tulah yang kelima yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, adalah penyakit sampar pada ternak. Penyakit itu begitu mematikan sehingga semua ternak yang ada di Mesir dan juga di istana Fir'aun mati. Dan tentunya banyak bangkai-bangkai yang ada di sana sehingga berbau busuk. Dan tentunya itu sangat mengganggu dan mengerikan sekali. Jadi adik-adik, itulah akibat ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Dan waktu itu Fir'aun tidak mau mendengarkan perintah yang Tuhan berikan, sehingga tetap Tuhan mendatangkan tulah atas Fir'aun dan bangsa Mesir. Kemudian tulah yang keenam, karena Fir'aun tetap berkeras hati, sehingga Tuhan memberikan tulah yang keenam adalah barah. Barah adalah sebuah penyakit pada manusia seperti bisul pada kulit, sehingga itu sangat perih ketika pecah dan juga menimbulkan kesakitan. Tentunya juga mematikan, sehingga mungkin waktu itu banyak sekali manusia-manusia yang mati karena penyakit itu. Bahkan ahli-ahli sihir pun juga ikut terkena penyakit barah. Wah, sungguh sangat mengerikan karena Tuhan mendatangkan tulah yang begitu dahsyat atas istana Fir'aun dan juga bangsa Mesir. Apakah Fir'aun masih tetap berkeras hati? Iya. Tuhan sengaja mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak berhenti sampai di situ.
ada tulah yang ketujuh yang Tuhan berikan kepada Firaun, yaitu hujan es. Hujan es dari atas turun di tanah Mesir, sungguh menyakitkan ketika mengenai kulit karena es itu mungkin tajam sehingga banyak orang yang merasa kesakitan. Dan hujan es itu benar-benar dahsyat. Mungkin hawanya juga menjadi dingin sehingga para orang-orang Mesir merasa tersiksa sekali. Tetapi di bangsa Israel tidak, karena Tuhan melindungi mereka dari semua tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir. Kemudian adik-adik tidak berhenti sampai di tulah yang ketujuh. Ada tulah yang kedelapan yang Tuhan berikan lewat tangan Musa, yaitu belalang. Adik-adik tahu belalangnya tidak hanya belalang kecil, tetapi belalang itu besar. Dan tidak hanya satu ataupun dua, tetapi ribuan bahkan ratusan belalang datang melanda daerah Mesir. Sehingga setiap tanaman yang ada di daerah Mesir habis dimakan belalang. Dan juga setiap bangkai-bangkai yang ada di sana habis dimakan belalang. Tentunya sangat mengganggu. Di istana Firaun, di rumah-rumah yang ada di daerah Mesir dipenuhi dengan belalang. Mereka tidak bisa beraktivitas sama sekali karena tulah belalang itu. Kemudian Firaun menyuruh, Musa, berdoalah kepada Tuhan Allahmu, suruhlah belalang ini lenyap daripada bangsaku. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan akhirnya belalang itu pergi di daerah Mesir. Pikir Musa, ketika itu Firaun akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi ketika belalang itu pergi, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sehingga ada tulah yang ke-9 yang Tuhan berikan lewat tangan Musa, gelap gulita. Itulah tulah yang ke-9. Adik-adik tahu ketika kita keluar di malam hari itu gelap dan langit juga gelap. Tetapi kegelapan ini lebih gelap daripada yang kita tahu saat ini. Gelap gulita, sehingga ketika kita memasuki kegelapan itu, mungkin badan kita sudah tidak terlihat lagi. Dan selama 3 hari tidak ada orang yang berani keluar karena kegelapan itu melanda daerah Mesir. Tetapi tidak dengan bangsa Israel, karena Tuhan ada di sana dan Tuhan melindungi mereka. Kemudian tulah yang terakhir, yaitu tulah yang ke-10, adalah kematian anak sulung. Ini adalah puncak daripada tulah yang Tuhan berikan, karena setiap anak sulung di daerah Mesir, baik itu pegawai di istana, para hewan, budak, bahkan anak Firaun mati karena tulah ini. Tetapi sebelum tulah ini datang, Musa sudah memberitahu kepada bangsa Israel supaya mereka menyembelih anak domba dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu. Sehingga ketika Tuhan berjalan mengelilingi daerah itu pada malam hari, tidak ada kematian di bangsa Israel. Tetapi waktu itu juga ada tangisan dan ratapan yang sangat keras di bangsa Mesir, karena semua anak sulung mati, dari hewan, budak, bahkan pegawai-pegawai istana Firaun, dan anak Firaun sendiri pun mati karena tulah ini. Adik-adik semua, inilah kisah tentang Musa yang diutus Tuhan. Musa dipakai Tuhan dan juga Harun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang tahu bahwa Tuhan berkuasa. Dia akan menyatakan kuasanya ketika ada umatnya yang tersiksa. Tuhan akan membebaskan umat kesayangannya itu. Adik-adik semua, kita mau menghafal ayat ya, dalam Yesaya 6 ayat 8b. Yuk kita buka ya Alkitab kita di Yesaya 6 ayat 8b. Demikian firman Tuhan. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Gampang ya adik-adik, kita hafalkan ayat ini sehingga firman Tuhan boleh kita ingat dan menjadi pedoman untuk kita semua. Yuk adik-adik, kita mau akhir ibadah ini, kita mau tutup dalam doa,
kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar lewat tangan Musa yang Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel. Kami tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan kami semua. Untuk itu kami mau taat dan setia akan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengutus kami mau berkata, iya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita di akhir ibadah. Adik-adik semua jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat dan sampai jumpa di minggu mendatang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.